Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka. Salam literasi. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bersama, di bulan Oktober kita senantiasa mendapati sebuah peristiwa yang mana sangat menentukan akan kelahiran negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, tentunya kamu semua sudah tahu peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kenapa peristiwa tersebut sangat menentukan untuk lahirnya negara Republik Indonesia? Karena pada saat itu tercetuslah satu tekad, bangkitnya rasa persatuan dan kesatuan, di mana pada saat itu tercetuslah 3 hal, ya, yang menanamkan rasa cinta, persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Kita masih ingat, yaitu isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang kedua, bertanah air satu tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini yang menariknya, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ternyata pada saat itu mereka sudah menyadari, para pendiri-pendiri negara kita ini sudah menyadari. Maka sangat sayanglah kalau kita sendiri, ya, melupakan 3 hal tersebut, terutama yang ketiga. Sehingga pada bulan Oktober ini akhirnya, ya, dicanangkanlah sebagai bulan bahasa, di mana pada saat itu yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya dengan bahasa daerah. Lebih dari 700. Ya. Ada ahli yang menyatakan 719 bahasa daerah. Yang aktif itu sekitar 700. Coba kita bayangkan, 700 bahasa ini kalau tidak ada bahasa pemersatu, kita tidak tahu bagaimana Indonesia ke depannya. Tapi alhamdulillah, dengan tekad dan mudah-mudah pada saat itu tercetuslah Sumpah Pemuda yang diantaranya adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka untuk itu, di bulan Oktober ini yang juga melahirkan sebagai bulan bahasa, ayo kita sebagai generasi penerus, kita junjung bahasa persatuan tersebut. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya, sebagai rasa hormat kita, sebagai rasa syukur kita kepada pejuang-pejuang kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dengan bahasanya, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih, ya. Salam merdeka. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia bisa bersatu karena bahasa Indonesia. Kita dikenal sebagai orang Timur yang memiliki budi pekerti dan tutur kata yang lembut, sopan dan santun. Anak-anakku, di bulan bahasa ini, Ibu mengajak kalian untuk dapat berbahasa yang santun. Bahasa yang santun, bahasa yang halus, terutama budi bahasa yang sabar dan sopan, penuh rasa belas kasih. Bahasa yang santun juga memiliki sikap hormat dan menggunakan kata yang formal dan tidak kasar, yang dapat menyinggung perasaan orang lain.
Kalau kita bertutur kata tidak santun, itu akan dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahasa yang santun itu bahasa yang bagaimana? Bahasa yang halus, terutama budi bahasanya, yang sabar dan sopan, penuh rasa belas kasih. Santun berbahasa adalah cerminan karakter kita. Maka berbicaralah yang santun dan lemah lembut. Kepada teman atau lawan bicara, ataupun orang yang lebih tua dari kita, bahasa yang santun memiliki nilai yang positif. Karena apa? Karena bahasa yang santun itu tidak kasar dan enak didengarkan. Maka dari itu, Ibu mengajak kalian semua untuk berbahasa yang santun, sesuai dengan adat ketimuran kita. Semua itu merupakan cerminan dari bahasa kita, yaitu bahasa negara dan nasional kita. memikirkan bagaimana bangsa kita menjadi bangsa yang besar dengan beragam bahasa. Seperti teh ini. Teh ini terasa manis. Kenapa? Karena ada campuran gula di dalamnya. Nah, bahasa Indonesia dibentuk dari berbagai macam bahasa daerah. Untuk itu, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia. Ingat, utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing agar kamu dapat berkomunikasi dengan warga masyarakat di belahan negara lain. Nah, anak-anak, tadi sudah dicontohkan apa saja fungsi bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ketika ibu mengajarkan, ibu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah yang memang ada di rumah ibu. Nah, itulah salah satu fungsi dari bahasa negara, dipakai di dunia pendidikan, kemudian di dalam karangan ilmiah seperti buku-buku ini. Buku ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar agar kita mengerti, jadi seluruh daerah mengerti. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, mempersatukan dari berbagai ragam daerah menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau kita berbelanja ke pasar di sebuah daerah, kita akan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sementara kita nggak tahu bagaimana transaksi menawar, bagaimana bercakap-cakap dengan pedagang, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Seluruh orang Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
luar negeri, karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa pengantar di luar negeri. Demikian dari kami, guru-guru bahasa Indonesia di Bulan Bahasa.